Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Derapkan langkah, satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Malam kan? Sampai malam langsung ke Batu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama untuk mengikuti acara simposium dan pelantikan pengurus ID Cabang Sorong masa bakti 2022-2025. Sebelum kita mulai dengan acara ilmiah sesi yang pertama, sebelumnya kita akan mendengarkan bersama safety briefing yang akan dibawakan oleh pihak Hotel Ascon Sorong. Kepada Bapak kami persilakan.
Aston Sorong untuk melakukan kegiatan, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Raymond, saya dari Engineering Aston Sorong. Jika saya untuk menyampaikan safety briefing, perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, saat ini kita sedang berada di ballroom Raja Ampat Hotel Aston Sorong, air, dan kita juga dilengkapi dengan yang berada di bagian belakang koridor ballroom kita. Segera menuju ke pintu keluar. Sesi pertama yang akan selaku pembicara yaitu Dr. Rizwan Poniman SPPD Finasi dengan judul Etika Kedokteran dalam Layanan Gawat Darurat, dan selaku moderator Dr. Windy Marbun, spesialis neurologi. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan CV moderator. Moderator pada ilmiah sesi pertama akan dibawakan oleh Dr. Windy, spesialis neurologi, lahir di Medan 16 Desember 1981. Riwayat pendidikan mengambil doktor umum di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia dan lulus tahun 2006, mengambil spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tahun lulus 2020, dan saat ini bekerja sebagai PNS Kota Sorong di RSUD Selim Solu Kota Sorong, Papua Barat, dan saat ini berpraktek di dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit RSUD Selim Solu Kota Sorong dan RS Herlina Kota Sorong, Papua Barat. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan moderator Dr. Windy Marbun, spesialis neurologi, untuk maju ke depan. Salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai sesi 1 simposium pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Rizwan Poniman SPPD Finasi, saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Ujung Pandang, kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1 Profesi Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di UNSAD Manado. Beliau juga saat ini sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Kabupaten Sorong dan menduduki jabatan sebagai Ketua KSN Penyakit Dalam, kemudian Kepala Departemen Penyakit Dalam di FK Unipa, dan sebagai dosen pendidik klinik di FK Unipa. Beliau juga aktif di beberapa organisasi profesi, dan saat ini beliau sebagai Ketua NKEK di Cabang Sorong dan Wakil Ketua PAPDI Cabang Papua Barat. Baiklah, kami persilakan kepada Dr. Rizwan Poniman SPPD Finasi untuk memaparkan materi simposium pada pagi hari ini. Kami persilakan, Dok. Kembali berkumpul tadi, ya. Sebagai sesi pertama, mungkin ini hanya pemaparan. Ya, saya kira teman-teman sejawat semua sudah mengetahui. Cuma paling tidak hal ini selalu kita ingatkan, dan ini kewajiban dari pengurus, ya, untuk selalu mengingatkan tentang etik kedokteran. Sedikit judul saya rubah, awalnya etika kedokteran, cuma etika selalu berkaitan dengan legalitas. Jadi makanya kenapa saya ambil judul etik legal. Nah, karena materi kita lebih banyak saat ini, lebih banyak tentang emergensi, jadi etika ini saya khususkan untuk bagaimana teman-teman, terutama di instalasi gawat darurat, yang seringkali berhadapan dengan problem-problem atau dilema-dilema etik. Baik, mungkin ini semua sudah tahu bahwa pasien-pasien dengan yang datang ke emergensi itu adalah pasien-pasien tentu yang memerlukan pertolongan darurat dalam keadaan darurat, permanen atau kematian, ya. Sehingga pertolongan yang kita lakukan di IGD harusnya dilakukan secara cepat, tepatnya adalah waktu tanggap kita, respon time kita di IGD. Darurat itu harus segera diterapi, dan pasien kadang-kadang datang tidak bisa bertugas medis, harus menangani pasien tersebut, memberikan inform concern, masalah dan lain-lain, ya, pembiayaan dan lain-lain. Saya masuk UGD, saya ini sakit. Padahal sebenarnya kalau kita bekerja di UGD, lalu ada tugas-tugas lain, bagaimana lakukan CPR, bagaimana petugas kita
Kalau misalnya kita ada ambulans, ada pertolongan pra rumah sakit, bagaimana tindakannya? Ini tidak datang saat diminta memeriksa dan pasien meninggal. Sudah meninggalkan pos jaga, lalu menitipkan ke teman sejawat yang akan datang. Teman sejawat, oh UGD kita sudah full, tanpa melihat, tanpa memeriksa. Ada kasus ya, seperti itu sampai diviralkan. Kadang-kadang kita lihat gimana pasiennya, sudah diperiksa, belum dok. Nah ini beberapa legal issue di kerahasiaan, bagaimana bisa merahasiakan satu penyakit, sedangkan kita sebagai profesi tentu kita punya dokter itu tetap terjaga, ya. Nah, dan ini sudah diundang-undangkan masuk di dalam, ini masih dipakai. Ya. Ada 3 bagian utama, kewajiban umum kita sebagai negara sendiri dan sejawat. Ini saya baca satu, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan yang profesional sebagai wujud tugas peri kemanusiaan. Bulan bahwa dalam setting gawat darurat semua rujuk ke yang lebih ahli, tidak ada kepentingan pribadi. Kita flashback kembali bahwa ada non-maleficent, beneficent, dan justice. Kita menghormati pasien sebagai individu. Kemudian justice, semua itu bisa dilakukan secara adil. Dan kita pun sebagai dokter punya kemampuan untuk mempertahankan kehidupan. Kita lihat otonomi. Di dalam otonomi, pasien punya hak untuk menentukan diri sendiri. Apa pilihan-pilihan perawatan yang kadang-kadang dengan ini second opinion kita tidak buka. Nah, bagaimana dengan kondisi yang gawat darurat? Penjelasan yang memadai. Kadang-kadang dalam prakteknya kita hanya menyodorkan satu kertas, tanda tangan, tanpa memberikan penjelasan. Nah itu sebenarnya tidak boleh, karena gagal napas, indikasi intubasi, ya harus dilakukan intubasi tanpa perlu inform konsen. Tapi tindakan yang kita lakukan atau tindakan yang kita berikan harus berikop dengan baik di catatan medik. Nah, dalam pemberian tindakan, dalam pemberian obat, dalam pemberian tes, selalu kita berprinsip bahwa ini perlu untuk pasien kecil, curiga appendektomi lakukan di klinik. Bagaimana faktor disampaikan ke keluarga. Justice ya juga yang menjadi alasan akreditasi. Tujuan akreditasi adalah keselamatan pasien. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Dan mengingatkan kita para sejawat yang bekerja di rumah sakit bagaimana prinsip etika kedokteran kita pada saat penanganan kedaruratan, kemudian mengingatkan kita kembali hak-hak pasien, kemudian mengingatkan kita kembali bagaimana kewajiban dan hak kita sebagai dokter dalam melakukan pelayanan kedaruratan. Saya pikir materi kali ini mengingatkan kembali tanggung jawab kita di tempat kerja kita masing-masing. Izin ya dok, kalau kita membuka berbagi pengalaman sedikit, 1 atau 2 pertanyaan bisa disampaikan. 1 pertanyaan, barangkali ada dari sejawat yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, kami persilakan.
pada saat penanganan darurat pasien IGD, kira-kira mungkin bisa share. Ya, seperti tadi kalau pengalaman, saya kira teman-teman yang lain pasti juga punya pengalaman ya. Ada pengalaman yang enak, ada yang tidak mengenakan, atau bahkan ada yang sampai intinya sebenarnya hanya mengingatkan bahwa kita ini ada etik yang harus selalu kita ingat dan untuk menjaga profesi ini tetap sebagai profesi mulia, tetap sebagai profesi yang luhur. Ya. Kadang-kadang memang kita dihadapkan dengan situasi yang kita tidak sadar sebenarnya bahwa kita sudah melalaikan tugas-tugas kita. Dan ya saya pun sendiri waktu jaga UGD juga mungkin melakukan hal yang sama. Ya seperti tadi, pulang pada sebelum waktunya misalnya. Dan itu memang suatu kondisi yang riskan, yang sangat berbahaya, di mana UGD itu kita tidak bisa tahu kapan ada pasien gawat yang datang, kita tidak bisa prediksi. Ya. Nah akhirnya pasien yang gawat tidak bisa tertangani. Nah, jadi kalau bisa itu kita tidak lakukan, kita bisa sadar. Ya. Kita kembali ingat-ingat kita punya kode etik. Ya. Nah, kemudian juga masalah pemberian tindakan, pemberian obat-obatan, pemberian pemeriksaan penunjang. Nah kalau pemeriksaan penunjang dan obat-obatan, nah ini kan kita juga berhadapan dengan BPJS. Nah itu menjadi dilema juga. Kadang sebagai profesional kita anggap ini perlu, tapi dianggap bahwa ini menghabiskan biaya dan lain-lain. Nah itulah dilema-dilema yang harus kita pertimbangkan. Tapi intinya bahwa komunikasi dengan pasien, ya, komunikasi dengan keluarga pasien itu harus senantiasa kita lakukan. Walaupun pasiennya mungkin rese, pasiennya mungkin menjengkelkan, tapi paling tidak kita harus lakukan komunikasi. Gunanya apa? Untuk menghindari tuntutan-tuntutan etik, tuntutan-tuntutan hukum. Dan kemudian ada lagi pesan bahwa kita harus selalu menuliskan apa yang kita lakukan dan tidak menuliskan apa yang kita tidak lakukan. Dan kita harus selalu memberikan keterangan apa yang kita yakini untuk periksa sendiri. Yang paling banyak sekarang adalah minta surat keterangan bebas COVID, surat keterangan bebas vaksin karena mau berangkat. Nah itu yang menjadi sulit. Biasanya kalau saya memang saya bilang ini undang-undangnya kan rumah sakit pemerintah, jadi saya arahkan ke Solo atau ke RSUD. Ya. Itulah hal-hal begitu yang kadang-kadang bisa menjebak kita ke dalam satu situasi tuntutan hukum. Dan dengan COVID ini saya pernah sampai ditelepon Kapolres. Dokter benar tidak keluarkan surat ini? Ya memang pada saat itu saya periksa pasiennya dan ada catatan rekam medik yang saya buat di tempat praktek. Benar. Sampai seperti itu kejadian. Ya, mudah-mudahan tidak menimpa teman-teman. Saya rasa cukup ya dok. Terima kasih sudah mau berbagi materi hari ini dan berbagi pengalaman dengan pesan. Saya rasa kita juga pernah mengalami hal yang sama, Dok. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan kepada MC. Demikianlah sesi pertama ilmiah kita, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat moderator dan buat pembicara. Kami mengundang kembali moderator dan pembicara boleh menempatkan posisi di depan untuk dapat menerima sertifikat yang akan dilakukan dan diserahkan langsung oleh ketua panitia dalam hal ini Dr.
Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom buat semua yang sudah bersama dengan kita di tempat ini. Hari ini adalah hari yang terbaik buat teman-teman sejawat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang sudah bersama-sama dengan kita. Bagaimana Astrid, kita akan mulaikan acaranya? Siap dokter, kita mulainya pada pagi hari ini dengan upacara pelantikan pengurus ini. Tapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan bersama ya dokter tarian pembuka. Ya, adik-adik kita dari Sanggar Papua akan mempersembahkan yang terbaik buat semua. Kita berikan aplaus.
tetap tanah Papua ini satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia, luar biasa sekali. Ya, baik. Kita Tetapi kita tangan sekali lagi ini. Iya, kita buat yang dulu. Idi Jaya, yes. Coba, Idi Jaya, yes. Oke. Semangat di dalam pelayanan terhadap masyarakat karena kita tetap tahu bahwa masyarakat adalah salah satu sumber terbaik bagi kita di dalam pelayanan untuk meningkatkan kesehatan Indonesia di tahun-tahun ke depan sebagai negara yang terbaik dan termaju di bidang kesehatan. Mungkin moto itu akan tetap menjadi melekat di dalam hati kita sebagai dokter Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan hasil. Siap, dokter. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin disilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita akan dengarkan
kedua panitia dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Dr. Cliff Ernest, spesialis Sumatera. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Pejabat Wali Kota Sorong, Bapak Josiaraga. Terima kasih bersedia meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum PBI Dr. Muhammad Arif Kumaini, Kepala-Kepala Dinas yang berkenan hadir, Dr. Bapak Herman Skalaswat, Dr. Roni, dan Bapak Arif, Direktur Rumah Sakit Susurabaya dan Kabupaten Paiman, Ketua-Ketua Organisasi Profesi, Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Sorong, serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Pertama-tama tadi intinya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini IDI Cabang Sorong dapat menyelenggarakan kegiatan pelantikan pengurus baru masa bakti 2022 sampai 2025. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya kepengurusan IDI Cabang Sorong masa bakti 2018 sampai 2021, IDI Cabang Sorong telah menyelenggarakan musyawarah cabang untuk memilih ketua IDI dan ketua MKEKI Cabang Sorong masa bakti 2022 sampai 2025 pada tanggal 1 Juni 2022. Ketua IDI terpilih beserta ketua MKEK terpilih selanjutnya menyusun pengurus masa bakti 2022 sampai 2025 dengan terbitnya surat pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 0478 PB K4 07/2022 tentang pengesahan susunan personalia pengurus IDI Cabang Sorong masa bakti 2022 sampai 2025. Maka pada hari ini kami melaksanakan pelantikan pengurus IDI Cabang Sorong masa bakti 2022-2025, juga kegiatan ilmiah simposium dengan mengusung tema transformasi karya inovatif, semangat kesejahteraan, berbakti untuk negeri dan mengabdi untuk rakyat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mengesahkan nama-nama yang tertera dalam surat keputusan PBI Pusat sebagai pengurus IDI Cabang Sorong, memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dan publik terkait pergantian kepengurusan IDI Cabang Sorong, menambah wawasan dan pengetahuan kepada seluruh IDI Cabang Sorong sebagai ajang silaturahmi antar sesama anggota IDI dan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan maupun organisasi profesi lainnya. Peserta kegiatan adalah semua pengurus dan anggota IDI Cabang Sorong, perwakilan dari organisasi profesi kesehatan beserta tamu undangan yang kita selenggarakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 di Hotel Aston Sorong dan di Hotel Aston Sorong Hotel and Conference Center. Dalam rangkaian ulang tahun ini, sebelumnya kami juga sudah melaksanakan bakti sosial di distrik Mayamo yang melibatkan 16 dokter spesialis dan 28 dokter umum. Jumlah pasien yang terlayani lebih dari 419 orang. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 akan diselenggarakan juga donor darah di Rumah Sakit Kabupaten Lanani. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022 kita menyelenggarakan jalan santai. Demikian laporan panitia kami sampaikan selama mengikuti acara simposium dan pelantikan pada hari ini. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kerjasama yang baik dapat terlaksana secara berkesinambungan untuk selanjutnya. Kami mohon kepada Ketua Umum PBI untuk dapat melakukan prosesi pelantikan pengurus IDI Cabang Sorong masa bakti 2022-2025. Terima kasih. IDI Cabang Sorong Indonesia. Terima kasih. Dan
upacara pelantikan pengurus IDI Jabar Sorong tahun 2022 hingga 2025, dan kita akan dengarkan pembacaan SK pengurus oleh Sekretaris IDI Wilayah Papua Barat. Dalam hal ini langsung disampaikan oleh Dr. Elkana Sri Nurio, dan kami mohon kepada teman-teman sejawat yang disebutkan namanya boleh mengambil posisi di depan. Pembacaan surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 04/PB/K4/07/2022 tentang pengesahan susunan personalia Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong masa bakti 2022 sampai 2025. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menimbang, mengingat, dan memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, mensahkan susunan personalia pengurus IDI Cabang Sorong masa bakti 2022-2025 sebagai berikut. Untuk nama-nama teman sejawat yang disebutkan, untuk dipersilakan maju ke depan. Dewan Pertimbangan Dr. Martinus E. Hukom, Dr. Hari E. Sihombing MM, Dr. Jenny Ritung, spesialis kulit kelamin, Dr. Adrina Paneleng, spesialis anak, Dr. Alexandra Irawan, spesialis bedah. Ketua Dr. Tumpal Simatupang, spesialis THT. Wakil Ketua 1 Dr. Pangki Suripno, spesialis anestesi. Wakil Ketua 2 Dr. Dance Sraun. Sekretaris Dr. Charis Olivia Febi Hatu. Wakil Sekretaris Dr. Oktamina Pinem, spesialis KNR. Bendahara Dr. Kartini W.O. Poli. Wakil Bendahara Dr. Susan. Bidang Humas Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Dr. Cliff Ernst, spesialis mata. Anggota Dr. Henry O. T. Mansa, spesialis bedah KBD. Dr. Manfred Kambuaya, Mars. Dr. Devi C. Lasu, spesialis penyakit dalam. Dr. Frida Susana Wanane. Dr. Krisriani Randan Kirihyo, Dr. Rahmat Dwi, Dr. Blue Jordi, Dr. Julianti Dewi Sarti Ranyabar. Bidang pengembangan usaha, Ketua Dr. Soraya Saleh Pasuru, spesialis anak. Anggota Dr. Indira Teresia Ongko Wijaya, spesialis obstetrik ginekologi. Dr. Kori Abednego, spesialis patologi klinik. Dr. Iduri Salim. Dr. Maria Wafong. Dr. Desa Dewi Ayu Swastini. Dr. Sandi Malak. Dr. Elizabeth Limbers. Dr. Apriliani Haryanto. Dr. Desi Rashid. Bidang ilmiah, Ketua Dr. Sumarnam, spesialis penyakit dalam. Anggota Dr. Edwin Hartanto, spesialis jantung udara. Dr. Windy Marbun, spesialis neurologi. Dr. Claudia M.F. Purube, spesialis anak. Dr. Wahyuni Dwi Dianingsi. Dr. Hotma Sihaloho. Bidang riset dan data, Ketua Dr. Herlina Yuridia, spesialis jantung udara. Anggota Dr. Pangki. Dr. Tresia Natalia, spesialis anak. Dr. Antonius Robertus Irawan Santosa, spesialis saraf.
Dr. Christina D. Talifan, Dr. Roy Lin. Bidang penanggulangan bencana, Ketua Dr. Unggul Jatiko, spesialis bedah. Anggota Dr. Dwi Heru, spesialis anestesi. Dr. Idam Said, Dr. Ari Subandrio, Dr. Otniel Sitinjak, Dr. Wahyudi Cahya Aprilian. Bidang pengabdian masyarakat, Ketua Dr. Sri Rianti, spesialis anak. Anggota Dr. Sri Widya Stuti, spesialis mata. Dr. Vince Regina Wanale, spesialis penyakit dalam. Dr. Enrico Gahara, spesialis bedah konsultan. Dr. Yulita Renyaan, Dr. Franz Rumahorbo. Bidang kesejahteraan anggota, Ketua Dr. Monica Helena Anto. Anggota Dr. Hamidah, spesialis gizi klinik. Dr. Lili Rufina Rituan, spesialis radiologi. Dr. Edwell John R. Sembiring, spesialis obstetrik ginekologi. Dr. Rolista, Dr. Irma Hosio, Dr. Elvina Wabiser. Bidang olahraga dan seni, Ketua Dr. Gomer Indi, SPOG. Anggota Dr. Desi A. Tambubolon. D. Dr. Stella Ivana Tanaki, Dr. Irene Dawenan, Dr. Rosario Franciscus. Bidang kerohanian Kristen, Dr. Farida CH Siagian, Dr. Devi Tandung, Dr. Romario Omega Politon. Kerohanian Muslim, Dr. Dwi Andriani. Kerohanian Hindu, Dr. I. Putu Gede Darmawan, spesialis ortopedi. Kerohanian Buddha, Dr. Susan. Bidang informasi dan teknologi, Ketua Dr. Oktamina Pinem, SPKFR. Anggota Dr. Bagus Nindandi, spesialis anak. Dr. Cleopatra D. Mole, Dr. Ivan. Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, BHP 2A. Ketua Dr. Jan Peter Kambu, spesialis obstetrik-ginekologi konsultan. Anggota Dr. Kennedy Ginting, spesialis bedah, Finaj. Dr. Ishak Samuel Bubuti, spesialis mikrobiologi. Dr. Nelce Kambuaya, spesialis radiologi. Dr. Yohanes Mamprasa, spesialis obstetrik-ginekologi. Tim Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, Tim P2KB. Ketua Dr. N. Syafri Busra, SPOG MKes. Anggota Dr. Silvanus Jadi, SPOG. Dr. Roni CH Kalesaran. Dr. Elkana Sriwaringo. Dr. Esther Hotnida Tambubolon. Dr. Binarta Situmorang. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, MKEK. Ketua Dr. Riswan, spesialis penyakit dalam. Sekretaris Dr. Menriko Mundingsari. Anggota Dr. Agus Senolinggi, spesialis anak. Dr. Jerry Nikijilu, spesialis bedah. Dr. Sarifudin, spesialis penyakit dalam. Untuk Komisaris Wilayah Perwakilan Kabupaten Sorong Selatan, Dr. Nelce Kambuaya, spesialis radiologi. Kabupaten Raja Ampat, Dr. Unima Simatupang. Kabupaten Maibrat, Dr. Dance Sraun. Kabupaten Tamrau, Dr. Leni Florencia Hai. Kabupaten Taimana, Dr. Konrad Patiselano, MM. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan
dan bila mana di kemudian hari ternyata terbukti keluar akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022. Tertanda Ketua Umum Dr. Muhammad Adib Kumaili SPOT, Sekretaris Jenderal Dr. Ulul Aibab SPOG. Terima kasih. Dr. Muhammad Adib Kumaili SPOT untuk mengambil tempat di depan. Kita mengucapkan janji pengurus, izinkan saya membacakan naskah pelantikan terlebih dahulu. Naskah pelantikan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 0478-K-4-07-2022 kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut. Secara resmi saya lantik sebagai personalia pengurus ID Cabang Sorong masa bakti 2022-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Kota Sorong, 22 Oktober 2022, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Kumaili. Pembacaan sumpah dan janji pengurus oleh Ketua Umum PBI. Sebelum saya memandu untuk mengucapkan janji pengurus, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia dilantik sebagai personalia pengurus ID Cabang Sorong? Terima kasih. Ikuti apa yang saya sampaikan. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai personalia pengurus ID Cabang Sorong masa bakti 2022-2025 sesuai dengan kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan AD/ART organisasi, menjunjung tinggi Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Amin. Mengalungkan medali ini oleh Ketua Umum PBI. Yang melantik harusnya ibu wilayah, tetapi pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh BPID kepada ibu wilayah untuk saat ini sebagai sebuah kehormatan pada Dr. Tumbal dan teman-teman di Cabang Sorong, izin mungkin pada pengurus di wilayah saya yang melantik dan mengalungkan medali kepada Ketua ID Cabang. Penandatanganan berita acara pelantikan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dengan pengambilan gambar. Pengambilan gambar yang pertama untuk seluruh pengurus beserta Ketua Umum PBI.
Mari kita berikan aplaus untuk Ibu besar. Selamat datang di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Kepala Dinas Kesehatan Kaimana, kemudian ada Kepala Dinas dari Raja Ampat, ya. Yang saya hormati Ketua IDI Cabang Sorong Masa Bakti 2018-2021. Yang saya hormati Ketua IDI Cabang Sorong Masa Bakti 2022-2025, masih ya. Ketua Panitia Pelaksana, pengurus IDI Cabang Sorong yang baru saja dilantik, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Lawobok. Selamat pagi, ya, itu bahasa Moi ya. Selamat datang di Malamoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul guna mengikuti pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia di Cabang Sorong Masa Bakti 2022-2025. Selanjutnya saya atas nama pemerintah Kota Sorong mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus IDI Cabang Sorong yang baru saja dilantik. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik. Perlu disadari bahwa pelantikan merupakan momentum untuk mengokohkan komitmen dan tekad pengurus guna mendedikasikan diri bagi kemajuan organisasi itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi pemerintah Kota Sorong, keberadaan setiap organisasi apapun itu, termasuk IDI Cabang Sorong, senantiasa dipandang sebagai salah satu aset yang diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta para pengurus diharapkan dapat secara optimal mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna peningkatan eksistensi dan peran IDI Cabang Sorong. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab sebagai dokter sangat besar. Bagaimana memberikan pengabdian diri kepada tugas tersebut untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangan mundur, jangan mengeluh, dan lakukan tugas dengan sepenuh hati. Wajib melanjutkan dan melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa sebagai penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 3 tahun terakhir kita dilanda pandemi hebat yang sangat mendunia. Pandemi yang dinamakan dengan COVID-19 ini melumpuhkan berbagai sektor pergerakan manusia dan bahkan dapat mengancam keselamatan umat manusia yang mengakibatkan korban jiwa hampir di seluruh pelosok dunia termasuk Kota Sorong. Sehingga kita ketahui bersama bahwa saat itu dokter dan tenaga kesehatan menjadi salah satu garda utama dengan mengorbankan tenaga bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi wabah mematikan yang masih terasa hingga saat ini. Atas upaya dan kerja keras para dokter dan tenaga medis berhasil menangkal dan mengurangi risiko penyebarannya, termasuk di Kota Sorong yang mana saat itu masuk dalam kategori zona merah atau tingkat tinggi penyebaran COVID-19, berhasil mengurangi hingga kembali kepada zona aman seperti yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu, atas keberhasilan upaya kerja keras dan koordinasi yang baik dalam penanganan COVID-19,
tugas mulia yang telah diberikan para dokter dan tenaga medis terhadap masyarakat Kota Sorong untuk keluar dari wabah mematikan tersebut. Tentunya semangat ini jangan kendor, bukan hanya saja dalam penanganan COVID-19, namun kami harapkan tugas mulia para dokter untuk terus sigap dalam menghadapi setiap wabah ataupun penyakit lainnya demi memberikan penanganan dan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Sorong. Para dokter, tenaga medis dan hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pembangunan suatu daerah tidak serta-merta adalah tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah, tetapi perlu dukungan dari semua pihak yang terdapat di dalam. Dalam hal ini saya selaku jabat Wali Kota Sorong mengajak semua komponen masyarakat Kota Sorong, secara khusus kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, mari dukung program kerja pemerintah Kota Sorong yang telah terencana secara sistematis dan mencakup segala aspek pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat luas yang ada di kota tercinta ini demi mewujudkan kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman, yang selalu saya katakan bahwa Kota Sorong adalah kota beriman. Berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan semangat pengabdian, dedikasi, serta sinergitas, kerjasama, dan dukungan semua pihak agar kepengurusan ID Cabang Sorong mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membina anggota dan seluruh pengurus ID yang terdapat di dalamnya. Kita kesampingkan berbagai kepentingan yang akan menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan kita bersama. Saya percaya bahwa dengan jiwa kebersamaan dan persaudaraan serta saling memahami, maka upaya untuk ikut serta dan bergandengan tangan memajukan Kota Sorong dapat terwujud. Tadi saya agak timbang-timbang, saya ini kami baru saja mengikuti rapat kerja kepala daerah, bupati, wali kota di IMAS Convention Center dari tanggal 20-21. Luar biasanya rapat kerja ini dari pagi sampai pagi. Ya, sampai tadi pagi jam 5 baru kita selesai, jam 6. Jadi sudah agak ngantuk-ngantuk. Tapi saya berpikir, aduh, ini undangan dari Ikatan Dokter Indonesia, ini sangat terhormat sekali. Saya harus hadir dan saya sangat senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Pak Ketua IDI Pusat, Pak Dr. Muhammad Adib Muhaini, ya, sudah 5 tahun baru datang kembali lagi di Kota Sorong. Ada beberapa hal yang disampaikan dan juga untuk Bapak Ibu pengurus IDI, bahkan kita ketahui bersama arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam arahan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, tetapi juga kepada kementerian lembaga, tetapi juga kepada pihak kepolisian, kejaksaan, terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk mengendali inflasi. Kemudian juga terkait dengan kemiskinan ekstrim, tetapi juga tentang bangga buatan Indonesia atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam pembahasan kami dalam 2 hari, setiap kepala daerah juga memaparkan masalah pendidikan, tetapi juga masalah kesehatan. Ya, di dalamnya adalah bagaimana penanganan stunting. Ya, saya selaku penjabat wali kota yang baru melaksanakan tugas sampai hari ini baru 59 hari. Kerjasama yang baik, kalau ada kegiatan yang mungkin harus dilakukan bersama-sama, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan bersama-sama untuk jadikan warga Kota Sorong, ya. Walaupun mungkin yang tadi Pak Ketua katakan bahwa ada beberapa wilayah yang tergabung dalam kepengurusan ini, ya, dilantik pada hari ini,
Setelah kembalinya kami berharap bahwa para dokter terus meningkatkan kinerjanya dalam tugas-tugas pelayanan. Ya, kalau saya mau katakan bahwa dokter itu sama saja dengan kalau dengan pendeta, ya, atau sama dengan ustaz, ya, di dalam menangani orang-orang sakit. Ya, kalau pendeta berdoa, kita berdoa, tetapi Tuhan kasih para dokter itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengobatan. Jadi biasanya kalau orang sakit melakukan pengobatan, ya setiap kita berdoa dengan tangan dokter melakukan operasi atau pengobatan kepada setiap pasien, kita percaya bahwa campur tangan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas nama pemerintah Kota Sorong, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pengurus di cabang Sorong yang baru saja dilantik. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo.